Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utami Artiningsi dari kelas 2 BPAI semester 2 dengan NIM 223210029. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas UTS mata kuliah Al-Qur'an dan Hadis. 1. Apa yang dimaksud dengan pengertian kedudukan dan fungsi Al-Qur'an? Jelaskan dengan contohnya. Kedudukan Al-Qur'an sebagai pedoman atau sumber hukum Islam. Pedoman ini tidak boleh ada satupun aturan yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai sumber hukum tidak diragukan lagi kebenarannya. Apabila seorang muslim berpegang teguh kepada Al-Qur'an, niscaya dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Adapun beberapa fungsi Al-Qur'an yaitu 1. Sebagai petunjuk bagi umat manusia. Yang kedua, sebagai pokok dari ajaran agama Islam. Yang ketiga, peringatan dan pelajaran bagi manusia. Yang keempat, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Soal yang kedua yaitu bagaimana hubungan antara sejarah, proses perwahyuan, dan penghimpunan Al-Qur'an. Jelaskan dan berikan contohnya. Para ulama membagi sejarah turunnya Al-Qur'an dalam 2 periode. Pertama yaitu sebelum Hijriyah atau ayat-ayat Al-Makkiyah. Yang kedua yaitu sesudah Hijriyah atau ayat-ayat Al-Makkiyah Al-Madinah. Akan tetapi dipetakan menjadi 3 periode gunanya untuk mempermudah dalam mengklarifikasinya. Pada permulaan turunnya wahyu yang pertama, Al-Qur'an surah Al-Alaq 1-5. Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi rasul dan hanya berpesan sebagai nabi yang tidak ditugaskan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya. Pada turunnya wahyu yang kedua, barulah Nabi diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya dengan adanya firman Allah dalam Quran surat 74 ayat 1-2. Pada masa Nabi Muhammad SAW, terdapat beberapa orang yang ditunjukkan untuk menulis Al-Qur'an, yakni Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Ubay bin Ka'ab. Media penulisannya yang digunakan berupa pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar kulit, atau dayu kayu pelana, dan potongan-potongan tulang belulang binatang. Soal yang ketiga yaitu bagaimana saudara meyakini kemukjizatan Al-Qur'an? Jelaskan dengan contohnya. Mukjizat Al-Qur'an berlangsung sejak Al-Qur'an itu diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Dalam sejarah, banyak dicatat usaha orang Arab untuk menandingi Al-Qur'an, sebagaimana dilakukan oleh Musailimah bin Habib dari Bani Hanifah, salah satu suku terbesar di Jazirah. Namun, usahanya tidak membuahkan hasil apa-apa. Mukjizat Al-Qur'an, suatu hal atau peristiwa luar biasa pada Al-Qur'an yang terjadi melalui Nabi Muhammad. Sebagai bukti kenabiannya yang ditantang kepada orang yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal yang serupa. Namun, mereka tidak mampu melayani tantangan tersebut. Akhir-akhir ini banyak diberitakan penemuan-penemuan ilmiah yang ada
relevansinya dengan mukjizat Al-Quran. Antara lain yaitu sekelompok tim ilmuwan Jepang mencari zat ajaib yang memiliki efek terbesar dalam menghilangkan gejala penuaan. Mereka menemukan pada 2 jenis tanaman, yaitu buah zaitun dan buah tin, yang sudah disebutkan dalam Al-Quran sejak berabad-abad lalu. Menurut riset, ditemukannya bahwa jika salah satu dari buah tersebut dikonsumsi secara sendiri-sendiri, tidak membuahkan efek yang diharapkan. Namun setelah dilakukannya uji coba berulang kali, ternyata jika 1 biji buah tin dicampur dengan 6 buah zaitun menimbulkan hasil sesuai yang diharapkan. Soal yang keempat yaitu buat contoh kegiatan penafsiran Al-Quran menurut analisis saudara masing-masing. Berikut contoh penafsiran ayat Al-Quran berdasarkan kepentingan manusia. 1. Penafsiran surat Al-Maidah ayat 51 yang mendensius dan menjadi biang keributan dan pelecehan bangsa belakangan ini. Motif tujuan atau kepentingannya adalah menyingkirkan dan menghapus peluang calon gubernur untuk pertahanan sebagai sesama warga negara Indonesia untuk bertarung secara jujur dan demokrasi dalam Pilkada 2017. 2. Penafsiran surat Al-Ahzab ayat 40 tentang Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir yang dipersoalkan oleh golongan yang menamainya, tetapi gaung reaksi tidak semasif dan seluas kasus dugaan penistaan agama. Motif tujuan atau keinginannya adalah menumpang popularitas nama Nabi Muhammad SAW sekaligus membuka peluang munculnya nabi baru setelah beliau, yakni Mirza Ghulam Ahmad. Yang kelima yaitu jelaskan perbedaan pokok-pokok ulum Quran dan metode penafsiran Al-Quran dan apa hubungan keduanya dalam proses pembelajaran. Ulum Quran merupakan suatu ilmu yang mempunyai ruang lingkup pembahasan yang luas. Ulum Quran meliputi semua ilmu yang ada kaitannya dengan Al-Quran, baik berupa ilmu-ilmu agama seperti tafsir maupun ilmu-ilmu bahasa Arab. Adapun pokok pembahasan ulum Quran yaitu ada 4. Yang pertama yaitu proses turunnya Al-Quran atau biasa disebut dengan nuzul Quran. Yang kedua yaitu rangkaian periwayat. Yang ketiga, cara membaca Al-Quran. Yang keempat, makna-makna dalam Al-Quran. Sedangkan yang dimaksud dengan penafsiran Al-Quran adalah ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan dengan Al-Quran dan isinya, berfungsi sebagai mubayyin atau memberi penjelasan, menjelaskan tentang arti dan kandungan Al-Quran, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami dan samar artinya. Baiklah, itulah tadi hasil dari tugas UAS saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.